Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Igede Putra Nugraha dengan NIM 2200304355. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan mengenai tugas rintisan bisnis digital, membuat bisnis, model kanvas, dan juga bisnis plan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas terlebih dahulu ya, agar nantinya bisnis plan-nya dapat tersampaikan dengan jelas dan maksud dari model bisnis Canva yang saya buat. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada layar yang telah teman-teman lihat, di sini terdapat bisnis model Canvas yang telah saya buat mengenai aplikasi Green Cycle. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai bisnis model Canvas yang telah saya buat, saya menjelaskan dulu aplikasi Green Cycle ini. Jadi, apa sih aplikasi Green Cycle itu? Nah, aplikasi Green Cycle itu merupakan suatu aplikasi atau platform yang digunakan untuk membantu masyarakat atau halayak ramai untuk mengelola sampah plastik yang mereka miliki. Jadi, ketika masyarakat kebingungan untuk mengelola atau mengolah sampah plastik mereka, aplikasi Green Cycle inilah solusinya. Karena masyarakat dapat mengumpulkan sampah-sampah tersebut ke titik kumpul yang telah ditentukan oleh aplikasi, dan nantinya masyarakat akan mendapatkan poin atau poin yang kemudian bisa ditukarkan menjadi hadiah, seperti itu. Dan juga aplikasi Green Cycle ini menyediakan platform eh, penjualan produk-produk ramah lingkungan. Jadi, selain masyarakat itu mengumpulkan sampah-sampah plastik yang dimiliki, masyarakat juga dapat membeli produk-produk ramah lingkungan yang ada pada aplikasi Green Cycle ini. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai aplikasi Green Cycle, dan mungkin nanti untuk penjelasan lebih detailnya akan ada pada bisnis plan. Nah, berikut saya akan menjelaskan dulu bisnis model Canvas yang saya buat. Yang pertama ada key partner atau mitra. Yang pertama ada pemasok sampah plastik, yang dimana untuk mengumpulkan dan memberikan bahan baku utama untuk pengolahan dari eh, produk ramah lingkungan yang akan kita buat. Berikutnya ada perusahaan daur ulang. Berikutnya ada masyarakat, yaitu sebagai mitra yang membantu dalam pengumpulan bahan-bahan baku untuk pengolahan pembuatan produk ramah lingkungan nantinya. Berikutnya ada ahli lingkungan, yaitu sebagai ahli yang bergerak di bidang lingkungan yang bekerja di perusahaan Green Cycle dan membantu nanti menjelaskan mengenai apa sih itu keramahan lingkungan, pengolahan sampah plastik, dan lain sebagainya agar masyarakat itu mengerti. Berikutnya ada infrastruktur server dan hosting. Ya, ini sebagai sarana prasarana untuk pembuatan aplikasi Green Cycle ini. Dan yang terakhir penyediaan pembayaran seperti bank dan lain sebagainya. Itu merupakan key partnernya. Nah, berikutnya apa sih key activities yang ada di dalamnya? Jadi aktivitas yang ada di dalamnya yaitu menghubungkan pemasok dengan pengguna. Jadi pengguna itu dapat memberikan sampah plastik mereka kepada pemasok yang nantinya akan dicatat ke dalam aplikasi. Nah, berikutnya ada pengelolaan sampah plastik. Merupakan pengumpulan sampah plastik yang dilakukan oleh masyarakat atau pengguna dari aplikasi ini. Berikutnya ada pembuatan produk dari sampah plastik. Itu aktivitas yang akan ada di dalam aplikasi ini. Jadi, semua sampah plastik itu akan dibawa ke tempat pengolahan dan akan diolah menjadi produk jadi atau produk ramah lingkungan nantinya yang akan dijual, baik itu secara online ataupun offline. Nah, berikutnya ada fitur aplikasi yang menarik. Dan yang terakhir, yaitu penjualan produk dari sampah plastik atau produk ramah lingkungan. Jadi produk-produk ramah lingkungan itu dapat dibeli oleh pengguna, baik ataupun non-pengguna nantinya. Nah, berikutnya adapun value proposition atau nilai yang ditawarkan dalam aplikasi ini. Yang pertama yaitu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk yang kebingungan untuk membuang atau mengolah sampah plastik yang dimiliki. Jadi, aplikasi ini mempermudah masyarakat lah yang kebingungan akan mengelola sampah plastik yang dimiliki, seperti itu. Berikutnya menyediakan fitur aplikasi yang menarik. Menarik banget nih, karena ada video edukasi, denah atau tempat pengolahan,
layanan konsultasi terkait cara pengolahan sampah plastik yang tentunya akan didampingi oleh para ahli, seperti itu. Berikutnya menyediakan sistem poin dan hadiah. Seperti yang sudah saya bilang tadi, masyarakat atau pengguna dapat mengumpulkan sampah plastik dan kemudian mendapatkan poin. Nah, poin-poin tersebut akan dikumpulkan dan kalau misalnya sudah mencapai target, akan mendapatkan reward atau hadiah seperti itu. Nah, berikutnya produk yang dijualkan bisa dilakukan dengan pemesanan online ataupun offline dan juga melakukan pembayaran dengan mudah. Bisa cash, QRIS, m-banking dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu dapat membeli secara online ataupun offline sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Dan berikutnya produk yang dijual. Nah, produk yang dijual ini berupa pot bunga, sandal, gantungan kunci, mainan anak-anak, dan itu merupakan produk olahan dari sampah plastik yang diolah sedemikian rupa menjadi produk ramah lingkungan, teman-teman ya. Oke, itu merupakan value proposition yang dimiliki dari aplikasi Green Cycle ini. Nah, berikutnya, adapun customer relationship dari aplikasi Green Cycle. Nah, bagaimana sih cara berhubungan dengan pelanggan atau menjaga hubungan baik lah antara pelanggan, yaitu adanya promo bundle setiap 3 bulan sekali, teman-teman. Jadi, setiap penukaran 5 kilogram sampah oleh pengguna atau masyarakat, itu akan mendapatkan satu produk gratis sesuai dengan nominal poin yang dimiliki. Nah, berikutnya ada diskon. Setiap pembeli atau pengguna yang membeli 15 buah produk akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Diskon yang sangat besar dengan pembelian produk sebanyak 15 buah. Nah, berikutnya ada fast race. Nah, fast race ini berfungsi ketika terdapat pengguna yang kebingungan dalam penggunaan aplikasi Green Cycle ini, ataupun terdapat kendala dalam pemesanan dan lain sebagainya, itu terdapat customer service yang bersedia membantu 24 jam. Jadi akan dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, berikutnya ada paket 3.1. Jadi, setiap pelanggan atau pengguna yang membeli 3 produk akan mendapatkan satu merchandise secara gratis. Nah, merchandise-nya itu apa? Gantungan kunci. Nah, itu merupakan customer relationship dari aplikasi Green Cycle. Nah, adapun customer segment dari aplikasi Green Cycle yang pertama yaitu pengguna aplikasi. Nah, pengguna aplikasi ini yaitu masyarakat yang menggunakan aplikasi Green Cycle yang berada di wilayah Bali. Nah, berikutnya ada komunitas pecinta lingkungan, masyarakat aktif media sosial, yaitu masyarakat yang em, melihat aplikasi Green Cycle ini melalui media-media iklan dan lain sebagainya. Berikutnya masyarakat institusi, mohon maaf, berikutnya institusi seperti sekolah, pemerintahan, perusahaan yang bertujuan untuk membeli produk kita dan dapat menjadi inovasi atau motivasi dalam pengolahan sampah plastik. Nah, berikutnya ada key resource, teman-teman. Key resource dalam aplikasi Green Cycle ini antara lain yaitu server hosting. Nah, server hosting ini merupakan komponen dalam pembuatan aplikasi Green Cycle, teman-teman. Nah, berikutnya ada aplikasi Green Cycle, yaitu menghubungkan pengguna dengan aplikasi dan ada fitur-fitur yang menarik di dalamnya. Nah, berikutnya ada platform pembayaran, yaitu metode pembayaran yang akan dilakukan oleh pengguna. Nah, berikutnya ada gudang pribadi, yang dimana merupakan tempat pengolahan dan pengumpulan dari sampah plastik. Dan yang terakhir, database produk dan juga pengguna. Itu merupakan key resource, teman-teman. Nah, berikutnya ada channel yang membantu dari uh, mempromosikan aplikasi Green Cycle ini. Yang pertama ada retailer. Retailer ini yaitu toko yang menjual produk secara offline, produk ramah lingkungan yang dibuat oleh aplikasi Green Cycle ini secara offline dan mampu menarik masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Green Cycle. Nah, berikutnya ada iklan media sosial seperti IG Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menarik perhatian pengguna media sosial. Nah, berikutnya ada review dari pengguna aplikasi, blogs atau artikel, kemitraan dengan komunitas pecinta lingkungan, dan yang terakhir pameran atau expo, yang tentunya akan dilakukan setiap berkala dan rutin
untuk mempromosikan aplikasi Green Cycle ini. Oke, berikutnya ada cost structure, teman-teman, atau pengeluaran yang dikeluarkan dalam aplikasi Green Cycle ini. Yang pertama yaitu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi ini adalah pengolahan sampah plastik menjadi produk ramah lingkungan, yang di mana penggunaan mesin dan lain sebagainya itu merupakan cost structure, yang ada pada aplikasi Green Cycle ini. Nah, yang kedua yaitu sewa server untuk pembuatan dari aplikasi Green Cycle. Yang ketiga yaitu gaji karyawan, dan yang terakhir yaitu biaya marketing atau biaya pemasaran seperti melalui media sosial dan secara langsung, seperti itu. Berikutnya ada revenue stream atau bagaimana sih penghasilan yang kita dapat dari aplikasi Green Cycle. Yang pertama tentunya penjualan produk, karena kita mengolah sampah plastik menjadi produk, seperti itu. Jadi produk-produk ramah lingkungan yang telah dibuat itu akan jual lagi kepada pengguna atau masyarakat Lamai, sehingga mendapatkan keuntungan yang lumayan. Berikutnya ada layanan premium. Nah, di aplikasi, Green Cycle ini, semua, fitur yang ada di dalamnya dapat diakses secara gratis, seperti video edukasi, denah, dan konsultasi. Namun, eee, ada beberapa video atau fitur yang memang memerlukan biaya atau dikenakan biaya tambahan lagi ketika ingin mengakses tersebut. Seperti misalnya video edukasi, yang berdurasi di atas 10 menit, itu akan dikenakan biaya tambahan lagi. Seperti konsultasi nantinya dengan bertemu secara langsung atau berkunjung ke tempat pembuatan dari, atau pengolahan dari sampah plastik, itu akan dikenakan lagi biaya, tambahan bagi pengguna yang memang benar-benar mau mempelajari tentang pengolahan sampah plastik tersebut, seperti itu. Nah, berikutnya ada investor. Jadi para investor yang dapat memberikan modal atau pendanaan untuk mendukung pengembangan atau pertumbuhan dari bisnis digital aplikasi Green Cycle. Jadi itu tadi merupakan, bisnis model kanvas dari aplikasi Green Cycle, teman-teman. Cukup menarik dan ini merupakan inovasi yang gimana ya, baru, di telinga saya juga, karena bagaimana kita mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat dengan mengolahnya menjadi suatu produk, teman-teman. Jadi produk ramah lingkungan tersebut dapat dijual kembali, yang awalnya merupakan sampah nih, teman-teman, dan diolah sedemikian rupa menjadi produk jadi yang bernilai tinggi dan, dapat dijual gitu, teman-teman, ya. Oke, itu tadi merupakan bisnis model kanvasnya. Kemudian saya lanjut mengenai bisnis plan yang telah saya buat. Nah, untuk laporan bisnis plan ini merupakan aplikasi Green Cycle yang di mana terdapat executive summary, mission statement, company background, dan product description. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai executive summary secara singkat dan jelas. Jadi, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, apa sih itu aplikasi Green Cycle? Jadi, aplikasi Green Cycle adalah suatu aplikasi atau bisnis digital yang memadukan kepedulian lingkungan dengan teknologi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik yang ada, yaitu dengan mengelola sampah plastik tersebut menjadi suatu produk ramah lingkungan yang memiliki nilai jual ke khalayak ramai. Nah, tujuan dari aplikasi Green Cycle ini menyediakan platform digital untuk pengelolaan sampah plastik yang dimiliki oleh masyarakat, yang di mana sampah-sampah tersebut akan dikumpulkan dan didaur ulang menjadi suatu produk. Seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih manfaat dari aplikasi Green Cycle ini? Wah, banyak banget, teman-teman. Mungkin saya bacakan sedikit aja, yaitu mengurangi masalah sampah plastik yang ada di masyarakat. Itu pasti merupakan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, karena selain dapat mengurangi sampah plastik, kita juga dapat menjaga lingkungan gitu, teman-teman, ya. Berikutnya, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk ramah lingkungan secara gratis dengan pengumpulan poin. Itu manfaatnya dari aplikasi Green Cycle. Berikutnya, menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Itu merupakan manfaat dari aplikasi Green Cycle. Dan yang terakhir, menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mempelajari mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, seperti tadi, ketika masyarakat ingin berkunjung atau melihat secara langsung tempat pengolahan, itu sangat bisa.
dengan membayar dengan nominal yang sedikit gitu misalnya, dapat melihat cara pengolahan sampah plastik menjadi produk ramah lingkungan, seperti itu. Dan produk yang dihasilkan dari, aplikasi Green Cycle ini diantaranya yaitu pot bunga, gantungan kunci, sandal, mainan anak-anak, dan lain sebagainya yang didesain dengan kualitas yang baik tentunya, dan juga menarik bagi pengguna atau pembeli nantinya, seperti itu. Dan cara penjualan dari produk, di aplikasi Green Cycle ini bisa dilakukan secara online dan offline, karena di dalam aplikasi Green Cycle itu juga terdapat platform untuk pembelian produk. Jadi pengguna aplikasi itu dapat membeli produk secara online melalui aplikasi Green Cycle ataupun offline melalui retailer-retailer yang bekerja sama dengan aplikasi Green Cycle ini, seperti itu. Nah, berikutnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bagaimana sih kita menghasilkan pendapatan, yaitu dengan cara penjualan produk ramah lingkungan, layanan freemium, dan juga melalui investor-investor yang membantu pendanaan dari aplikasi Green Cycle, seperti itu teman-teman. Nah, itu merupakan eksekutif summary dari aplikasi Green Cycle. Berikutnya, mission statement. Nah, visi misi dari perusahaan. Aplikasi Green Cycle ini memiliki perusahaan yang namanya perusahaan Green Cycle yang memiliki visi, yaitu menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat yang kesulitan untuk mengelola sampah plastik mereka dan juga menjadi suatu platform penjualan barang ramah lingkungan bagi khalayak ramai. Jadi, selain mengelola sampah plastik yang dimiliki oleh masyarakat, kita juga menjual kembali produk ramah lingkungan ke masyarakat. Nah, untuk mencapai visi tersebut, ada pun misi-misi yang relevan tentunya teman-teman. Yang pertama, menghadirkan teknologi terbaru dan juga inovatif terhadap kepedulian lingkungan. Yang kedua, menghasilkan produk-produk ramah lingkungan yang menarik, aman, dan nyaman tentunya. Yang ketiga, membangun komunitas peduli lingkungan dan juga menjadi pusat pengetahuan lingkungan bagi khalayak ramai, serta mendorong minat atau partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu misi dari dari perusahaan Green Cycle ini. Nah, berikutnya ada company background. Bagaimana sih latar belakang perusahaan yang saya buat ini? Jadi, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai nama perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Green Cycle, tanggal berdirinya itu adalah 19 Maret 2024, dan lokasi perusahaan itu adalah Jalan Raya Jegapati nomor 31, Abian Semal, Badung, Bali, Indonesia. Abian Semal ini kecamatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Negara Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk bentuk perusahaan ini adalah suatu startup yang belum memiliki badan hukum. Jadi, memang belum memiliki badan hukum ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, perusahaan Green Cycle ini adalah suatu bisnis digital atau aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan sampah plastik seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas, yang dimana bertujuan menjadikan wadah bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik dan juga memproduksi produk-produk ramah lingkungan yang dibuat dari sampah plastik. Nah, berikutnya, ada nilai perusahaan atau value dari perusahaan, eee, Green Cycle ini. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Tentunya ini merupakan, eee, landasan utama dari aplikasi Green Cycle karena, menciptakan inovasi baru untuk mengelola sampah plastik itu menjadi produk ramah lingkungan, yang di mana itu merupakan inovasi yang sangat jarang dipikirkan oleh masyarakat, sehingga ini merupakan landasan utama dari aplikasi Green Cycle atau perusahaan Green Cycle. Berikutnya ada kemudahan fitur atau layanan. Jadi, fitur-fitur yang ada di Green Cycle ini sangat mudah digunakan atau diaplikasikan oleh masyarakat ramai, bahkan yang kurang paham teknologi pun bisa menggunakannya. Dan kalaupun tidak tidak paham atau kurang paham, bisa ditanyakan pada customer service yang telah tersedia pada platform aplikasi Green Cycle ini. Nah, berikutnya ada pemberdayaan masyarakat. Jadi, masyarakat itu dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah plastik. Jadi, masyarakat itu nggak buang sampah plastik sembarangan lagi, gitu. Jadi masyarakat itu dapat, mengelola sampah plastik mereka menjadi, eee, yang dikumpulkan menjadi poin dan nantinya akan mendapat reward dari aplikasi Green Cycle, seperti itu. Berikutnya kepedulian lingkungan. Nah,
perusahaan kami ini sangat berkomitmen pada kepedulian lingkungan dan mengurangi dampak negatif, khususnya dari sampah plastik terhadap lingkungan, yang ada. Berikutnya adalah kualitas produk. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari aplikasi Green Cycle ini, produk-produk yang aman, nyaman, dan juga, tidak berbahaya bagi semua orang, gitu, bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan sebagainya. Dan keamanan produk, seperti itu. Berikutnya ada struktur organisasi perusahaan. Nah, di dalam perusahaan Green Cycle ini terdapat beberapa tim-tim yang bermutu dan berperan, dan juga memiliki peran di bidangnya masing-masing. Berikutnya, ada Chief Executive Officer atau CEO, yaitu Igede Putra Nugraha Eskom. Berikutnya ada Chief Financial Officer, ada Rista Arijanti. Berikutnya ada Chief Marketing Officer, Sengap Tompelmas. Dan yang terakhir Chief Technology Officer, Teguh Sugiono Mas Kumambang. Nah, untuk, gelar-gelar atau bagian-bagian ini juga memiliki staf-staf yang di dalamnya untuk pengelolaan dari aplikasi Green Cycle atau perusahaan Green Cycle ini menjadi lebih baik, seperti itu ya. Nah, berikutnya, saya menjelaskan bagaimana sih garis besar produk yang ada dalam perusahaan atau aplikasi Green Cycle ini. Jadi, di dalam aplikasi Green Cycle itu terdapat fitur-fitur yang menarik di dalamnya. Di antaranya, yang pertama yaitu pengumpulan sampah plastik. Jadi, memungkinkan pengguna itu mengumpulkan sampah plastik dengan titik lokasi yang telah ditentukan. Berikutnya ada poin dan hadiah. Jadi, masyarakat yang telah mengumpulkan, sampah-sampah plastik tersebut di suatu tempat akan, diberikan poin-poin tertentu, yang kemudian poin tersebut dapat ditukarkan menjadi, produk ramah lingkungan dari aplikasi Green Cycle ini. Nah, berikutnya ada video edukasi, memberikan video edukasi secara gratis tentang kepedulian lingkungan, denah atau tempat pengolahan sampah, konsultasi, yaitu bisa berkonsultasi dengan ahli lingkungan yang ada, beli produk, itu dapat, melakukan pembelian produk di dalamnya, pembayaran. Jadi setelah pembelian produk secara online, bisa melakukan pembayaran melalui m-banking ataupun e-wallet, seperti itu. Nah, berikutnya ada logo perusahaan nih, teman-teman. Ini saya buatnya, eee, gimana ya, setulus hati nurani lah istilahnya. Jadi untuk logo perusahaan ini, saya buatnya merupakan identitas yang dimiliki oleh perusahaan Green Cycle, yang di mana, eee, logo ini terkandung elemen-elemen seperti gambar daur ulang, gambar sampah plastik, tulisan logo yang berwarna hijau, dan latar belakang atau background yang berwarna biru muda, seperti itu. Nah, mungkin saya jelasin sedikit nih mengenai atau saya pecah nih logo-logonya ya. Yang pertama ada elemen daur ulang, yang di mana simbol ini terdiri dari 3 panah yang saling terhubung membentuk segitiga yang melingkar, dan setiap panahnya itu menunjukkan tahapan-tahapan dalam daur ulang, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan pembuatan produk baru, seperti itu. Nah, berikutnya ada elemen gambar sampah plastik, yang di mana perusahaan kami ini berfokus pada pengelolaan, bagaimana cara mengatasi masalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Nah, berikutnya ada tulisan logo Green Cycle ini berwarna hijau, itu memiliki kesan ramah lingkungan dan juga warna itu sering dikaitkan dengan alam dan juga kehidupan yang sehat. Dan yang terakhir, background yang berwarna biru muda yang memiliki kesan tenang, bersih, yang mencerminkan bahwa, perusahaan Green Cycle ini adalah perusahaan yang bergerak untuk menjaga kebersihan terhadap lingkungan dengan cara pengelolaan sampah plastik, seperti itu. Nah, adapun moto dari perusahaan adalah Save Earth Together. Nah, dengan moto ini menyampaikan pesan bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya ada bisnis model kanvas. Mungkin untuk bisnis model kanvas sudah saya jelaskan pada bagian awal. Mungkin teman-teman bisa, replay, ke depan videonya. Di sana sudah saya jelaskan mengenai bisnis model kanvas yang saya buat mengenai aplikasi Green Cycle. Oke, next yaitu bab 4 mengenai product description. Nah, ini merupakan bab terakhir ya teman-teman ya pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini. Jadi pada product description ini saya akan menjelaskan jenis layanan dan produk. Nah, pada, aplikasi
Green Cycle ini terdapat jenis layanan teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian atas tadi. Saya akan jelaskan sedikit lagi, yaitu layanan pertama pengumpulan sampah plastik. Jadi aplikasi memberikan informasi di mana tempat pengumpulan sampah tersebut. Yang kedua ada poin dan hadiah. Aplikasi menerapkan sistem poin dan hadiah. Video edukasi, aplikasi memiliki beberapa video edukasi yang bisa diakses secara gratis. Denah atau tempat pengolahan sampah. Jadi aplikasi memiliki denah atau tempat pengolahan sampah yang dapat dilihat oleh pengguna. Konsultasi, aplikasi memiliki jasa konsultasi oleh para ahli lingkungan. Beli produk, jadi aplikasi memiliki fitur beli produk, yang dimana pengguna dapat membeli produk yang dihasilkan dari daur ulang sampah. Dan yang terakhir, pembayaran. Aplikasi yang memiliki fitur pembayaran tunai dan non-tunai dalam transaksi produk. Nah, apa saja sih produk-produk yang ada di dalam aplikasi Green Cycle? Yang pertama ada pot bunga. Yang kedua gantungan kunci, sandal, mainan anak-anak. Mungkin itu saja terdapat produk-produk ramah lingkungan yang baru kami buat. Mungkin untuk next ke depannya akan ada penambahan produk-produk ramah lingkungan yang baru dan tentunya menarik buat masyarakat membelinya. Nah, dari produk-produk ini apa sih keunggulannya? Adapun keunggulan layanan dan produk. Untuk keunggulan layanan itu, jadi aplikasi itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja, teman-teman. Yang kedua, aplikasi itu bisa menambah pengetahuan tentang kepedulian lingkungan. Yang ketiga, aplikasi menjadi jasa untuk perikanan yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Dan yang keempat, terdapat customer service yang dapat membantu ketika pengguna kesusahan menggunakan aplikasi. Jadi, secara kompleks, layanan ini dapat membantu pengguna dalam pengelolaan sampah plastik, dalam pengelolaan penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, berikutnya ada keunggulan produk. Apa sih keunggulan produk dari Green Cycle? Yang pertama, berkualitas tinggi, aman, dan nyaman tentunya. Yang kedua, produk ini dibuat dari olahan sampah dan dapat dikatakan merupakan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, terdapat berbagai promo dan diskon yang menarik bagi pengguna. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada bisnis model Canvas, adapun keunikan aplikasi atau bagaimana cara kita berhubungan dengan customer agar hubungannya erat gitu ya. Yang pertama itu ada keunikan ketika sudah mengumpulkan sampah plastik sebanyak 15 kilogram, itu pengguna akan mendapatkan satu produk dari Green Cycle secara gratis dengan sesuai poin yang telah dikumpulkan. Nah, keunikan-keunikan dalam aplikasi ini juga terdapat reward-reward dan lain sebagainya yang dapat diklaim oleh masyarakat dan dapat ditukarkan dengan produk-produk ramah lingkungan yang ada secara gratis. Nah, keunikan berikutnya juga masyarakat itu menjadi tidak membuang sampah plastik mereka secara sembarangan dan juga hal ini mempermudah kami untuk mengumpulkan bahan baku berupa sampah plastik yang kemudian kami olah menjadi produk ramah lingkungan. Jadi, secara kesimpulan, keunikan aplikasi kami, masyarakat itu mengumpulkan sampah yang telah dimiliki, kemudian kami kelola dengan sedemikian rupa menjadi suatu produk, dan masyarakat mendapatkan poin. Dan ketika poin tersebut sudah terpenuhi atau memiliki poin tertentu, produk yang kita buat akan kita kasih lagi ke masyarakat secara gratis melalui penukaran poin tersebut. Seperti itu keunikan aplikasi yang ada pada Green Cycle ini. Nah, berikutnya, manfaat aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, bahwa aplikasi Green Cycle ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampah plastik yang mereka punya. Dan juga ketika pengguna ingin membeli produk ramah lingkungan dari aplikasi ini, pengguna dapat membelinya dengan mudah. Pengguna juga dapat menonton video edukasi dengan yang menarik dan melakukan konsultasi dengan ahli lingkungan secara langsung. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga tentunya dari aplikasi Green Cycle ini berdampak positif bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan karena aplikasi Green Cycle mengutamakan kepedulian lingkungan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya supaya tidak lama, di sini saya telah membuat beberapa mockup atau tampilan sederhana dari aplikasi Green Cycle, teman-teman. Jadi ini merupakan tampilan halaman login, jadi pengguna dapat melakukan login terlebih dahulu
dalam aplikasi Green Cycle dan apabila terdapat pengguna baru dapat register terlebih dahulu untuk nantinya bisa login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Green Cycle pada About Us. Jadi, Green Cycle itu menjelaskan apa sih tujuan dari Green Cycle ini dan jenis-jenis sampah plastik yang ada. Nah, berikutnya ada halaman Contact Us. Contact Us ini ada dua, yaitu pada customer service dan penggunaan aplikasi. Dan apabila ada masalah mengenai aplikasi nih, misalnya terdapat bug dan lain sebagainya, bisa dilaporkan pada penggunaan aplikasi, dan semisalnya ada kesalahan atau kekurangan informasi mengenai aplikasi dan juga misalnya ada terkendala masalah pembayaran atau pemesanan, bisa hubungi customer service. Nah, berikutnya merupakan ada fitur pengumpulan sampah. Jadi di dalam mockup atau tampilan sederhana ini, saya membuat maps yang dimana terdapat tanda warna merah ini merupakan tanda lokasi pengumpulan sampah plastik. Di sini di dalam maps terdapat 4 titik lokasi yang ada. Nanti kalau misalnya teman-teman berada di wilayah Badung atau misalnya Karangasem, tinggal klik aja di sini, cari wilayahnya akan muncul map seperti ini. Dan ketika mau langsung on the way atau menuju ke tempatnya bisa open location dan langsung diarahkan di aplikasi seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya fitur yang kedua ada Green Explore, yang dimana Green Explore ini terdapat video edukasi, tempat pengolahan, dan konsultasi. Nah, pada video edukasi terlebih dahulu, terdapat beberapa video edukasi yang gratis dan terkunci nih. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mau berlangganan atau menonton video gratis saja itu boleh. Ini akan bisa diakses secara gratis, dua video ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau mengetahui lebih jauh mengenai kepedulian lingkungan, kalian bisa berlangganan atau dikenakan biaya lah sedikit untuk mengakses video-video yang terkunci ini. Berikutnya fitur di Green Explore ada tempat pengolahan. Jadi tempat pengolahan ini di mana terdapat gambar pabrik atau tempat pengolahan sampah plastik yang kita buat. Jadi pengguna dapat melakukan tour atau jalan-jalan yang ditemani oleh pendamping atau guide yang di mana pengguna harus melakukan pemesanan tiket terlebih dahulu untuk melakukan touring atau jalan-jalan ke pabrik pengolahan sampah plastik ini. Berikutnya ada konsultasi teman-teman. Nah, ini mohon maaf saya pakai foto seadanya karena ya saya kebingungan untuk mencari foto lah istilahnya. Jadi konsultasi ini dapat dilakukan sebanyak 1 kali secara gratis kepada ahli-ahli di perusahaan Greencycle. Seperti ini teman-teman. Namanya Putro Nugroho Esling nih. Ahli lingkungan dan berusia 24 tahun. Jadi teman-teman dapat konsultasi secara gratis dan apabila konsultasi secara gratis ini udah terpakai akan berubah warna seperti ini dan hanya bisa konsultasi berbayar. Jadi teman-teman harus bayar dengan jumlah tertentu atau nominal tertentu untuk mengakses konsultasi kepada para ahli yang ada pada aplikasi Greencycle. Nah, berikutnya fitur produk ramah lingkungan. Jadi untuk fitur-fitur produk ramah lingkungan ini terdapat produk-produk yang dijual di aplikasi ini. Terdapat pot bunga, sandal, mainan anak-anak, gantungan kunci dengan harga yang sudah ditetapkan. Dan apabila teman-teman membelinya beberapa produk, akan muncul transaksi seperti ini dengan status menunggu pembayaran. Jadi di sini juga terdapat nama barang, kuantiti atau jumlah barang, harga, dan jumlah harganya. Seperti itu. Terdapat juga total. Jadi teman-teman ketika setelah memesannya harus membayar. Nah, untuk bayarnya ini bisa menggunakan m-banking, QRIS, dan lain sebagainya untuk mempermudah pembayaran secara online. Nah, setelah membayar, teman-teman statusnya akan berganti sudah dibayar dan akan cetak transaksi. Dan pemesanan atau pesanan kalian akan diantarkan ke tempat kalian. Nah, berikutnya yang terakhir ada reward. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di sini akan ada sistem poin dan reward. Nah, untuk poin itu sendiri akan dikumpulkan, misal nih dapat 150 poin. Nah, di sini dapat ditukarkan dengan produk-produk sesuai dengan jumlah poin yang ada.
Nah, di sini bisa ditukarkan dengan pot bunga, sandal, dan juga gantungan kunci. Namun kalau misalnya mau, menukarkan dengan mainan anak-anak, jadi pengguna harus mengumpulkan poin sebanyak 200 terlebih dahulu. Maka, poin itu akan ditukarkan dan produk dapat diambil secara gratis. Nah, ini merupakan notifikasi kalau misalnya teman-teman sudah, menukarkan poin menjadi reward atau hadiah. Poin telah ditukarkan dengan produk, terima kasih telah menggunakan Green Cycle. Oke, mungkin sekian yang dapat, saya sampaikan mengenai presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya, pada, model bisnis Canva yang telah saya buat mengenai aplikasi Green Cycle, serta, bisnis plan yang saya buat juga sudah, terakomodir mengenai aplikasi Green Cycle. Aplikasi Green Cycle ini sekali lagi merupakan aplikasi yang bergerak, dalam membantu masyarakat mengelola sampah plastik mereka, yang di mana kemudian sampah-sampah plastik tersebut diolah sedemikian rupa menjadi produk ramah lingkungan, dan produk-produk tersebut akan dijual kembali ke masyarakat atau khalayak ramai, yang memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga memperoleh keuntungan bagi, lingkungan, masyarakat, dan juga perusahaan Green Cycle. Baik, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Like jika suka, dislike jika tidak suka, komen kalau ada masukan, dan juga saya minta tolong kepada Bapak apabila ada revisi dan lain sebagainya, saya minta tolong revisinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Gede Putra Nugraha pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Terima kasih.